Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Nona dari Prodi Farmasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asidimetri. Asidi dari kata acid dalam bahasa Inggris yang berarti asam, sedangkan metrik dari bahasa Yunani yang berarti ilmu, pros, atau seni ukir. Asidimetri berarti pengukuran jumlah asam atau pengukuran dengan asam. Asidimetrik adalah pengukuran konsentrasi asam dengan menggunakan larutan baku basa. Asidimetrik merupakan tipe reaksi penetralan yang ada dalam titrasi asam basa. Pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran biasanya dilakukan dengan jalan titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Yang kedua adalah tujuan dari titrasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat larutan standar, menstandarisasikan larutan tersebut dengan cara titrasi, serta menetapkan konsentrasi larutan standar tersebut. Yang ketiga adalah prinsip kerja asidimetrik. Penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetrik dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator phenolphthalein di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Yang keempat adalah prosedur kerja laboratorium. Yang pertama, untuk pembuatan larutan standar NaOH1N. A. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. B. Menimbang 10 gram NaOH dan memasukkan ke dalam gelas ukur dan melarutkan dengan 30 ml aqueous. C. Aduk hingga homogen. D. Tambahkan aqueous ke dalam larutan tersebut. Yang kedua, untuk membuat standarisasi larutan asetat CH3COOH. A. Mengambil 25 ml larutan asam asetat. B. Memasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan juga 4 tetes indikator PP. C. Menitrasikan larutan ini dengan menggunakan larutan NaOH untuk merubah larutan menjadi berwarna ungu muda. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat: kaca arloji, neraca, botol timbang, labu ukur 100 ml, labu ukur 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, batang pengaduk, pipet gondok, pipet tetes, buret 50 ml, dan statis serta klem. Bahan yang dibutuhkan adalah HCl pekat, aqueous, Na2B4O7, 10H2O, indikator MM, dan NaOH. Prosedur kerja. Yang pertama, membuat larutan standar HCl. Yang kedua, standarisasi larutan HCl dengan poraks. Yang ketiga, penetapan kadar NaOH. Hasil dan pembahasan. Percobaan dimulai dari pembuatan larutan standar HCl dengan cara memipet HCl pekat sebanyak 2 ml, kemudian memasukkan larutan pekat tersebut ke dalam labu ukur 250 ml. Larutan HCl yang telah berada dalam labu ukur kemudian ditambahkan dengan aqueous hingga tanda batas labu. Larutan kemudian dikocok agar menjadi homogen. Selain pembuatan larutan standar boras yang berfungsi sebagai larutan standar primer. Hal ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan standar HCl. Prosedur standarisasi menggunakan metode titrat
Larutan poras yang telah dibuat dimasukkan sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah 2 tetes indikator metil merah dan titrasi dengan HCl. Proses titrasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk mengurangi kesalahan dalam pengukuran serta mendapatkan hasil yang lebih akurat. Demikian hasil yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.